Perkenalkan, nama saya Riko Abiasa Dewi Andika dari Prodi Sistem Informasi 2023C dengan 3 digit yang terakhir 098. Di sini saya akan menjelaskan resume saya atas jurnal yang saya pilih. Latar belakang senjata itu sebuah perusahaan yang menggunakan model testing hyper heuristic, yaitu pendekatan generik untuk menggabungkan meta heuristic secara adaptif. Masalahnya itu ada teknik kombinasi testing, contohnya di WISE itu jarang digunakan di industri. Algoritma EMCG sendiri itu memiliki kelemahan, yaitu pemilihan operatornya itu tidak mempertimbangkan kinerja historis atau memory loss. Solusi yang didapatkan itu menggunakan KMCG, yaitu mengintegrasikan key learning untuk memori kinerja operatornya. Tentunya ada heuristik dan EMCG. EMCG sendiri itu adalah EMCG yang ditambah dengan key learning. EMCG sendiri itu pemilihan heuristik berbasis Monte Carlo dengan reward atau hukuman. Untuk key learning sendiri itu adalah untuk menambahkan memori kinerja operator melalui reinforcement learning. Inovasi utamanya itu pemilihan operatornya itu lebih dinamis berdasarkan kinerja historisnya. Kedua, ada mengurangi pemilihan acak saat solusi stagnan. Konsep intinya itu kumpulan operatornya. Contoh ada Jux Levy Flex, yaitu pencarian global, ada Flower Pollination, yaitu keseimbangan lokal atau global, dan Jaya Search yang fokus pada eksploitasi. Yang kedua ada integrasi ke learning, yaitu memperbarui tabel untuk melacak efektivitas sebuah operator. Kasusnya itu ada Bombardier Translation. Untuk detail implementasinya itu ada spesifikasi sistem dengan 37 program industri menggunakan function block, diagram atau FWD dengan rata-rata kompleksitas itu ada 1209 baris kode per program dengan 10 parameter input per program yang digunakan dalam sistem kontrol kereta aktual. Metodologi testingnya itu ada 3 pendekatan, yaitu two-way interaction, three-way interaction, dan four-way interaction. Parameter yang digunakan itu ditentukan oleh engineer Bombardier. Dan metrik evaluasinya itu ada yang pertama ada cakupan kode atau branch coverage yang mengukur presentasi cabang kode per tes dengan standar industri 80% ke atas untuk safety critical system. Optimization score-nya itu dibuat 1368 mutan yang menggunakan 6 operator fault. Yang pertama ada logic block replacement, arithmetic block replacement, dan value replacement, dan lain-lain. Untuk pengukuran presentasi mutan yang terdeteksi. Yang ketiga ada analisis biaya yang memperbandingkan jumlah test case. Pertama itu manual dengan otomatis dan waktu eksekusi yang dibutuhkan untuk tes sebuah program. Hasil yang didapatkan itu yang pertama ada ukuran tes suite-nya itu untuk two-way rata-rata 19 tes per program. Yang untuk 4-way itu rata-ratanya itu ada 105 test case, yang manual itu rata-ratanya ada 17 test case. Untuk cakupan kodenya itu two-way itu rata-rata 84%, three-way itu 86%, untuk four-way itu ada 88%. Untuk deteksi kesalahannya itu untuk two-way itu ada 50% deteksinya, untuk three-way itu ada 57%, dan empat-way itu rata-ratanya 60%. Untuk analisa biayanya itu four-way menghasilkan 60 kali lebih banyak daripada tes case manual. Untuk waktu eksekusinya QMCG itu 10 hingga 15% lebih lama daripada EMCG biasa. Trade-off-nya itu coverage-nya itu lebih tinggi, tapi biaya testingnya itu lebih besar. Keunggulan dan keterbatasan dari QMCG. Pertama itu ada keunggulannya, adaptasi yang tinggi, karena key learning memungkinkan pemilihan operator secara otomatis berdasarkan kinerja historisnya. Contoh pada modul clustering yang mencapai MG 2226. Kedua, ada generalisasi, bisa digunakan untuk minimasi test suite generation atau maksimasi atau modul clustering. Efisiensinya itu menghasilkan test suite 20% lebih kecil daripada DPSO, dan waktu kompetisinya itu 50% lebih cepat daripada GA. Untuk aplikasi industri sendiri itu sudah terbukti bekerja untuk sistem safety kritikal. Keterbatasannya itu ada overhead komputasi yang karena membutuhkan 10 hingga 15% lebih lama daripada EMCG karena memiliki care learning. Untuk deteksi masalahnya,
4W testing itu hanya mendeteksi 60 mutan dan juga diperlukan kekuatan interaksi yang lebih tinggi, mungkin 6W. Dan untuk biaya testingnya itu test suite 4W itu 6 kali lebih besar daripada manual. Dan tapi ini memiliki trade-off yaitu coverage dan biaya eksekusinya. Untuk skalabilitasnya itu untuk sistem yang lebih besar yang mungkin saja 100 parameter lebih itu membutuhkan optimasi tambahan. Kesimpulannya itu kinerja GMCQ itu lebih unggul daripada IMC dan algoritma sejenisnya dalam hal optimalisasi test web, yaitu 70% kasus optimal. Kedua ada adaptabilitas atau learning-nya itu ada. Yang kedua itu bukti empiris di industri itu mencapai 88% breach coverage yang 4W-nya dan ada deteksi 60% fault atau mutasi. Dan untuk trade off-nya sendiri itu kecepatan itu dikorbankan untuk menghasilkan optimalisasi yang lebih besar. Karena ini membutuhkan 10 hingga 15% lebih lambat daripada waktu normal, waktu tes lainnya, tapi solusi yang dihasilkan itu lebih baik. Selanjutnya ada coverage dan biaya. 4W ini cukup efektif, tetapi mahal juga untuk tesnya. Yang ketiga itu aplikabilitas, yaitu cocok untuk sistem mission critical, contoh kontrol kereta yang ada di dalam artikel, dan juga dapat digeneralisis untuk masalah minimasi atau maksimasi. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang resume artikel yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.